Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan Bung Banyumas dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Pada video kali ini ingin saya sampaikan tentang fenomena warga di Yaman yang sampai saat ini masih ada jutaan warga Yaman yang tinggal di kamp-kamp pengungsian yang jorok. Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian akibat konflik perang saudara yang terjadi di sana. Jadi ini terkait dengan berita hari ini yang masih ramai, sedang heboh di Aceh tentang adanya imigran gelap dari Rohingya yang ditolak oleh penduduk Aceh. Dan kita sepakat atas penolakan warga Aceh kepada imigran gelap yang datang dari Rohingya Myanmar, karena ini membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Dan mengapa saya ingin angkat video ini? Agar kita tahu, agar kita sadar bahwa negara-negara yang sedang berkonflik di luar sana tidak hanya Rohingya, tidak hanya di Myanmar, tetapi sebagaimana yang sesungguhnya sudah banyak tahu bahwa konflik perang saudara juga terjadi di Yaman. Orang yang negara yang selama ini banyak diagung-agungkan oleh kelompok imigran Yaman, keturunan imigran Yaman di tanah air. Tetapi sesungguhnya kondisinya sangat memprihatinkan akibat perang saudara yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Sampai detik ini ada jutaan warga Yaman yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsian yang jorok, hidup penuh dengan kemiskinan, kelaparan, dan mereka juga banyak mengungsi keluar dari Yaman mencari suaka-suaka. Dan kita harus waspada, jangan sampai kemudian negara ini, tanah air yang kita cintai ini, Indonesia ini, disusupi oleh imigran-imigran dari Yaman. Ya, tidak hanya imigran Yaman, tapi imigran dari bangsa manapun. Tetapi teruntuk imigran Yaman ini tentu harus mendapatkan sorotan yang lebih serius, karena di sini sudah banyak imigran-imigran Yaman yang sudah mapan di tanah air, tinggal berpuluh-puluh tahun sejak dulu datang bersama dengan penjajah Belanda. Kalau kemudian terkoreksi dengan leluhur saudaranya di Yaman, ini berbahaya. Apalagi pernah ada Habib yang mengatakan bahwa tanah Jawa adalah pintu Tarim, Indonesia adalah milik Tarim. Ini kan berbahaya. Ini saya ingin menegaskan, ini walaupun video sebelum ini sudah pernah saya bahas. Ini saya baca beritanya, ini ditulis oleh poaindonesia.com. Judulnya jutaan warga Yaman hidup sengsara di kamp-kamp yang jorok. Ini berita tahun 2022, artinya belum lama. Jutaan warga Yaman hidup sengsara di kamp-kamp pengungsian di tanah air mereka sendiri menyusul perang yang berkepanjangan. Salah satu yang paling menyengsarakan adalah mereka tidak memiliki akses ke toilet dan kamar mandi. Bayangin, jutaan orang tinggal di tenda-tenda pengungsian tapi tidak punya toilet dan kamar mandi yang memadai. Paling telatek berarti. Saif Aldin Farah dan keluarganya yang terdiri dari 9 orang melarikan diri dari rumah mereka di kota Harad hampir 5 tahun yang lalu. Mereka mengungsi ke pinggiran kota Sana karena ingin menghindari bentrokan kekerasan antara kelompok pemberontak Houthi dan militer Arab Saudi di perbatasan utara Yaman dengan Arab Saudi. Tahun demi tahun berlalu, hanya kesengsaraan demi kesengsaraan yang mereka hadapi. Mereka memang berhasil menghindari kemungkinan terluka atau tewas di kampung halaman mereka, namun kini terjebak di tempat penampungan yang sangat menyengsara. Farah dan keluarganya terpaksa tinggal di kamp pengungsi yang dari hari ke hari semakin penuh rusak, semakin kotor, dan bahkan makin berbahaya. Salah satu hal yang paling memprihatinkan adalah ketidaktersediaan toilet dan kamar mandi. Kami adalah kelompok rentan yang tinggal di kamp-kamp tanpa toilet,
Setiap orang, termasuk anak dan perempuan, tidak dapat buang air besar setiap saat dan tidak dapat mandi. Beberapa dari kami, terutama perempuan, terpaksa buang air besar ke dalam kantong plastik di dalam tenda. Kami membutuhkan toilet karena aman bagi lingkungan dan kesehatan, tetapi kami tidak memiliki apa-apa. Toilet sangat dibutuhkan untuk kelompok rentan ini. Dia mengatakan untuk buang air besar, para pengungsi perempuan terpaksa pergi ke selokan dekat sebuah jalan di luar lokasi kamp mereka. Itu pun terpaksa mereka lakukan hanya pada malam hari, mengingat begitu terbukanya tempat itu. Tidak hanya itu, karena begitu banyaknya yang ingin buang air besar, tak jarang antrian yang muncul bisa hingga 50 orang. Jamal Ali Otma, seorang pengungsi lain, menyuarakan keprihatinan serupa. Kami tinggal di sini tanpa kamar mandi. Lelaki mandi di luar ruangan, sementara perempuan mandi di dalam tempat penampung. Kami menderita karena kurangnya kebersihan, kurangnya akses ke toilet, dan tidak ada air bersih. Kondisi ini menyebabkan penyebaran penyakit seperti kolera, campak, kulit gatal, dan kudis, katanya. Situasi yang lebih memprihatinkan dirasakan mereka yang lanjut usia, seperti Matarah Ali yang sudah berumur di atas 70 tahun. Ia tidak memiliki anak dan terpaksa hidup sendiri di kamp pengungsi. Saya tinggal sendiri di sini, suami saya masih di Florida. Saya terpaksa menggunakan popok atau kantung plastik untuk buang air karena saya tidak bisa berjalan jauh hingga keluar kamp. Sejak saya tiba di sini sekitar setahun lalu, saya belum pernah mandi. Sejak saya tiba di sini sekitar setahun lalu, saya belum pernah mandi. Bayangin, ini kondisi warga negara di Yaman di sana. Negara yang dirundung perang saudara, pun jutaan tinggal di kamp-kamp pengungsian. Maka tidak mustahil banyak dari mereka yang berusaha untuk keluar dari negaranya mencari tempat-tempat suaka ke negara lain. Dan kita wajib hukumnya untuk waspada, pemerintah kita wajib hukumnya untuk waspadai adanya penyusup yang ikut mengungsi, ikut rombongan dengan imigran gelap dari Rohingya. Faktanya mereka bisa dengan mudah bisa sampai di daratan Aceh. Ini PR besar bagi pihak keamanan teritori militer kita untuk mewaspadai setiap pantai-pantai, setiap perbatasan wilayah, dan sampai ada imigran gelap dari bangsa lain masuk ke bumi Nusantara demi keamanan. Malaysia 100.000 imigran gelap dari Rohingya sekarang kewalahan menghadapi mereka. Mumpung belum banyak di Indonesia, di Aceh kalau tidak salah jumlahnya baru mencapai 1.400-an orang. Dan fakta terakhir ternyata mereka yang hari ini sudah diketahui terdapat penyelundup yang bareng dengan imigran dari Rohingya. Sekali lagi kita harus waspada, kita tidak boleh kecolongan. Laut kita harus dijaga dan ketat, jangan sampai ada kapal-kapal asing merapat tanpa izin. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.